Mungkin juga sudah diajukan sebelum saya jadi menteri, kan udah lama itu. Jadi saya nggak tahu. Tapi ya nanti kita lihat lagi deh ke depan. Tapi yang jelas ke depan nggak ada lagi. Pak, soal World Bank, Pak, ubah revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi jadi 4,7 gimana, Pak? Dari berapa? Dari 4,8. Kan Bapak pengennya 6 tahun ini. World Bank. Kan triwulan pertama aja mungkin 5,5, 5 poin atau lebih. Berarti World Bank menghitung kita mau resesi, turun ke bawah sekali setelah itu kan. Kalau rata-ratanya ke 4,6. Saya pikir World Bank salah hitung. Kau adalah polisinya rakyat. Kau tidak boleh mengabdi kepada segelintir orang. Apalagi kau bela-bela antek-asik. Guys, ini gila banget guys. Indonesia memutuskan untuk keluar dari IMF dan juga World Bank. Ya teman-teman, hal ini menyusul ketegangan politik yang terjadi antara Indonesia dan juga ya geng Barat teman-teman. Kelompok keuangan Barat ini rupanya memang sangat hati-hati dengan Indonesia yang tak mau diatur, yang menolak tawaran 30 miliar US dollar. Bahkan Pak Purbaya teman-teman menyebut bahwa IMF dan juga World Bank punya dosa yang sangat besar kepada Indonesia lantaran teman-teman ingin menghancurkan Indonesia lewat skema pertumbuhan ekonomi. Wah, gimana tuh Bang? Ini IMF dan juga World Bank teman-teman memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia cuma 4%. Padahal teman-teman untuk para investor yakin menginvestasikan dananya di suatu negara yang minimal harus 5% ke atas. Jadi teman-teman, IMF dan juga World Bank sebenarnya ingin membuat para investor ini kabur sehingga Indonesia mau tidak mau harus menutupi defisit anggaran APBN lewat pinjaman. Wah, ini luar biasa ya, Indonesia berani teman-teman untuk melawan hegemoni kekuatan ekonomi Barat. Nah, tanpa panjang lebar, bagaimana ini perseteruan Indonesia dan juga IMF, dan benarkah Indonesia teman-teman ingin mandiri keluar dari cengkraman World Bank dan juga IMF? Kita simak video selengkapnya. Kau yang ada di tentara, di polisi yang masih aktif, ingat, kau adalah tentara rakyat. Kau adalah polisinya rakyat. Kau tidak boleh mengabdi kepada segelintir orang. Apalagi kau bela-bela antek-asik. Apapun anasir-anasir antek-antek asing dan mereka-mereka yang selalu tidak mau lihat Indonesia kuat, apapun mereka, rakyat di bawah mendukung kita, rakyat mendoakan kita, rakyat akan membela kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, ini harus kita lawan, dan ini akan kita lawan, dan ini sedang kita lawan. Dan saudara-saudara adalah ujung tombak. Sekali lagi, dari hati saya paling dalam, terima kasih atas nama rakyat dan hormat saya kepada saudara-saudara sekalian. Saya hormat sama kalian semua. Marilah kita teruskan, jangan gentar, jangan surut semangat kita. Kita berada di jalan yang benar. Kita berada di jalan yang mulia. Kita membela kebenaran, keadilan. Kita membela kepentingan jutaan rakyat Indonesia. Apapun anasir-anasir antek-antek asing dan mereka-mereka yang selalu tidak mau lihat Indonesia kuat, apapun mereka, rakyat di bawah mendukung kita, rakyat mendoakan kita, rakyat akan membela kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang Satgas PKH. Terima kasih Jaksa Agung, leadership Anda. Mungkin Anda tidak populer, tapi tidak populer bagi segelintir maling-maling itu. Anda didoakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Teruskan perjuangan. Selesai. Merdeka! 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 Ke saya, seingat saya tanya sudah ditolak katanya, tapi ternyata sebagian sudah sempat lolos. Mungkin juga sudah diajukan sebelum saya jadi menteri, kan udah lama itu. Jadi saya nggak tahu.
Tapi ya nanti kita lihat lagi deh ke depan. Tapi yang jelas ke depan nggak ada lagi. Pak, soal World Bank, Pak, ubah revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi jadi 4,7 gimana, Pak? Dari berapa? Dari 4,8. Kan Bapak pengennya 6 tahun ini. World Bank. Kan triwulan pertama aja mungkin 5,5 poin atau lebih. Berarti World Bank menghitung kita mau resesi, turun ke bawah sekali. Setelah itu kan kalau rata-ratanya ke 4,6. Saya pikir World Bank salah hitung. Nah, yang penting begini untuk kita adalah memastikan program-program berjalan dengan baik, sistem keuangan siap untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dan iklim investasi yang membaik. Saya pikir dengan usaha seperti itu nanti juga pertumbuhan ekonomi akan berbalik lagi. Saya yakin World Bank hitung itu karena dampak harga minyak tinggi kan. Kalau sebulan dari sini harga minyak turun ke level normal lagi, World Bank pasti akan akan rubah prediksinya kan. Tapi dia sudah melakukan dosa besar, dia menimbulkan sentimen negatif ke kita. Nanti saya tunggu permintaan maaf dari mereka ketika harga minyak sudah balik lagi ke level yang normal. Kalau dia rubah prediksi ekonominya lagi, tapi saya sih akan optimalkan semua mesin ekonomi yang ada di sini. Itu aja. Mungkin aja World Bank betul nanti, tapi saya nggak tahu. Yang jelas kalau di angka saya sih sepertinya sedang membaik terus ke depan dan kita akan jaga terus. Mungkin World Bank belum tahu jurus-jurus rahasia saya. Bukan jurus-jurus rahasia Pak Prabowo ya. Bukan saya, Pak Prabowo maksudnya. Pak, soal rekrutmen pegawai bea cukai kan cuma 380, itu di bulan depan tanggal berapa, Pak? Harusnya cepatnya, bulan inilah harusnya. Oh, jadi Nanti. bukan Mei. Nanti saya akan cek lagi dengan itu. Udah lama isunya itu wacananya. Cuman saya tanya kok nggak dieksekusi. Nggak lama kan dieksekusi. Kemarin Bapak bilang kan bulan depan, berarti bukan Mei, tapi bulan ini. Kan tanggal berapa? Sekarang April. Oh, Tanggal 8, Pak. Tanggal 8. kan masih ada. Enggak, ini bukan PNS kok. Bisa lupa. PNS, tapi enggak, bukan CPNS ini untuk, enggak barengan ya. Ini untuk pajak, bea cukai, tapi yang didesain untuk yang di lapangan. Kalau yang itu kan jadi bos. Yang S1 kan jadi bos, naik jadi bos. Nanti di lapangannya kita nggak ada yang nagihin, nggak ada yang gitu. Jadi kita mau bentuk pasukan di lapangan misalnya. Jadi lulusannya SMA. Jadi bulan ini, Pak? Apa bulan depan? Anda maunya kapan? Saya percepat deh. Soalnya Bapak bilang bulan depan itu banyak yang ini, Pak. Banyak yang mau ya tanya. Oh? Harusnya udah. Kita percepat deh, kita lihat kalau bisa akhir bulan ini, tapi saya lihat lagi nanti gimana pelaksanaannya. Oh, banyak yang nanya ya? Operasi kuartal kedua bagaimana? Apa? Operasi pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua. Sekarang, saya pikir akan terus bukan membaik ya. Kalau program kita betul, harusnya akselerasinya akan berjalan terus. Cuman saya mesti lihat dulu pertumbuhan pertama seperti apa. Kalau saya lihat sih dari data-data yang ada, sepertinya sih cukup baik di bulan pertama. Itu saya pikir kalau di atas 5,5 kan udah clear bahwa kita sudah betul-betul berbelok ekonominya. Itu saya harapkan merubah sentimen para pelaku bisnis. Dan kita yakin Pak dengan desain pembangunan yang sekarang, harusnya ke depan kita akan lebih cepat lagi pertumbuhannya. Saya juga lihat sektor finansial. Kata siapa loh? Kata siapa? Tahun lalu lebaran memble, gitu kan? Jadi bukan musiman aja. Coba tahun lalu sepi kan? Dibanding sekarang. Sekarang gimana macet semua pada belanja. Jadi memang ada desain ekonomi yang membuat ekonominya tumbuh lebih cepat. Jadi bukan karena lebaran aja. Kan saya lihat semua likuiditas seperti apa, belanja dipercepat. Yang nggak efisien kita buat lebih efektif lagi, gebrak sana sini. Akibatnya banyak permintaannya kan lebih cepat tumbuhnya dibanding tahun lalu kan, 30% kalau nggak salah, 3% lebih lah belanja pemerintah tumbuh. Terus pajaknya juga tumbuh 20% lebih, artinya aktivitas ekonomi memang betul-betul membaik. Ya guys, sudah kita simak ya tadi penjelasan Menke Purbaya bagaimana teman-teman perlakuan World Bank dan juga IMF kepada Indonesia yang benar-benar ini sangat-sangat menyebalkan.
kok bisa ya mereka memproyeksikan perekonomian Indonesia tumbuh sangat serendah itu? Padahal ya realisasinya Indonesia berhasil loh tumbuh 5% ke atas. Nah, jadi pilihan Indonesia untuk ya halusnya gini loh, mengurangi ketergantungan kepada IMF sudah sangat tepat, teman-teman. Sudah sangat tepat sekali. Jadi kita bakal dukung terus Pak Purbaya, Pak Prabowo. Jangan sampai kita mau didikte lagi seperti 98 oleh IMF dan juga World Bank. Ya, mungkin itu informasi kita hari ini. Gimana menurut kalian? Punya pendapat lain? Coba tulis deh di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.